Oke teman-teman semuanya, entry saya hilang teman-teman ya. Entry saya hilang dan sudah nggak ada entry-nya. Jadi itu adalah entry di tanggal berapa kemarin ya? 2 hari yang lalu teman-teman. Ini sudah nggak ada, saya lihat. Sudah nggak ada. Jadi kemarin tuh saya entry di sini teman-teman ya. Nah, entry di daerah sini turun. Saya ambil sell ya. Sebenarnya dia udah mulai turun, tapi teman-teman dia ada news dan lain-lain ya, akhirnya dia terbang lagi teman-teman ke atas ya, nggak apa-apa. Harusnya kemarin tutup ya, pas lagi turun, tapi nggak masalah. Ini yang akun ini teman-teman, dalam waktu sehari kemarin ya, yang rugi itu $24, yang profitnya adalah $74. Ini di pair AUD. Kalau AUD itu risk reward, profit loss-nya itu kecil-kecil. Oke teman-teman semuanya, buat teman-teman yang nggak bisa trading tapi pengen profit dari dunia trading, teman-teman bisa manfaatkan fitur copy trading dari broker XM. Jadi teman-teman login aja ke akun XM teman-teman, lalu lihat di sebelah kiri, klik menu copy trading. Nah di sini teman-teman bisa lihat para trader yang menyediakan akun master copy tradingnya. Di sini teman-teman bisa ikuti ataupun follow untuk salah satu master strategi copy trading yang ada di sini. Nanti teman-teman akan ikut ya, profit dan lossnya akan mengikuti master yang kalian ikuti. Jadi kalian nggak perlu trading lagi seperti itu. Nah, di sini kabar baiknya itu juga sudah bisa menggunakan akun XM Ultra Low ya. Jadi para master copy trading dan juga pengikutnya ataupun followersnya itu bisa trading dengan split yang lebih rendah. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini teman-teman. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel ini. Oke, di video ini teman-teman saya mau entry market lagi. Sambil sekalian ya teman-teman sharing ke teman-teman semuanya. Oke, di sini ada AUDNJD ya, dimana apa itu namanya? Dia itu ada di zona penting ya. Nah, di sini teman-teman, dia itu ada rejection. Jadi dari di tempat resisten, dia rejection ke bawah. Nah, di sini dia ada signalnya juga ya. Jadi teman-teman, waktu terbaik untuk saya sell itu bukan pas naiknya, kemudian saya sell di sini misalkan. Saya tabrak di resisten atau di supply itu enggak. Itu bahaya banget. Jadi saya akan sell ketika dia sudah turun ya, sudah mulai turun dan dia sudah ada polanya. Dan di sini sudah ada polanya. Ya ini jenisnya masuk di kategori hammer ya. Hammer sebelahnya buka turun dan dia habis rejection. Jadi inilah yang saya maksud dengan perpaduan antara zona penting dan pola candlestick. Dan kebetulan ini time frame D1-nya dia sudah mulai merah. Ya, teman-teman ya. Jadi ini sudah memenuhi syarat. Nah, di sini teman-teman, ini bedanya adalah SL-nya nggak bisa di ujung atas sana, cukup di sini aja. Karena kalau di ujung atas sana, pertama kelebaran, dan kedua itu terlalu mubazir. Karena ini H4-nya, kalau dia sudah naik, jadi hammer sebelahnya buka naik, ini sudah signal banyak aktif mulai dari sini. Gitu ya. 121504 SL-nya. 121504. Oke. Oke, di situ teman-teman ya. Jadi kalau dia turun, nah kalau dia naik ya, kalau dia naik sampai situ ya kena stop loss kayak gitu. Kalau dia naik sampai sini. Ini kebetulan banget ini sore hari teman-teman. Jadi jam 3 sore, jarang-jarang ya saya buka market jam segini. Tapi saya iseng-iseng buka ya, tapi ternyata hidup kayak gitu, signalnya ada teman-teman. Ini sudah ada entry di tempat lain teman-teman, yakni di Saw USD yang kebetulan udah running profit, jadi udah berani yang ngambil kayak gitu. Nanti kemungkinan Saw USD-nya ini bakal lantah. Jadi SL plus, jadi sudah nggak, resikonya udah nggak terlalu gede. Karena satu akun itu harusnya satu entry ya, kecuali ada entry yang lama, itu sudah profit ataupun sudah aman, itu baru nambah entry lagi. Jadi itu adalah aturan saya sendiri teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita punya satu entry yang masih rugi, entry lagi ya, nanti apa ya namanya, ngeberatin akun kita. Karena banyak orang yang seperti itu. Awalnya satu entry, lot kecil ya, ujung-ujungnya banyak banget entry-nya ya percuma gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini dulu ya teman-teman ya. Kita skip dulu. Ini adalah hari Selasa, jamnya adalah jam ini ya teman-teman ya. Jam 3 sore, tanggalnya biarin aja. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Kalau sudah final, apakah dia naik kena stop loss atau dia turun kayak gitu. Untuk targetnya mungkin 2 kali SL di daerah sini ya teman-teman. Daerah sini nanti. Coba kita lihat nanti.
Oke teman-teman semuanya, entry saya hilang teman-teman ya. Entry saya hilang dan sudah nggak ada entry-nya. Jadi itu adalah entry di tanggal berapa kemarin ya? 2 hari yang lalu teman-teman. Ini sudah nggak ada, saya lihat. Sudah nggak ada. Jadi kemarin tuh saya entry di sini teman-teman ya. Nah, entry di daerah sini turun. Saya ambil sell ya. Sebenarnya dia udah mulai turun, tapi teman-teman dia ada news dan lain-lain ya, akhirnya dia terbang lagi teman-teman ke atas ya, nggak apa-apa. Harusnya kemarin tutup ya, pas lagi turun, tapi nggak masalah. Ini yang akun ini teman-teman, dalam waktu sehari kemarin ya, yang rugi itu $24, yang profitnya adalah $74. Ini di pair AUD. Kalau AUD itu risk reward, profit loss-nya itu kecil-kecil. Ya, profit 74 Audi itu kemarin udah cukup ini ya, cukup panjang nih teman-teman. Ya, dari sini ke sini. Yaitu dapat 74 ya. Kalau yang Audi NZD yang rugi itu rugi 24. Jadi dalam satu hari kemarin ada 2 kejadian ya. Oke, kenapa sih bisa kena stop loss? Nah, saya simpulin ke teman-teman ya. Yang pertama, memang dalam trading itu teman-teman pasti ada kemungkinan untuk rugi. Jadi teman-teman jangan terlalu pede meskipun sudah pernah profit dengan cara tersebut. Cara tersebut suatu saat pasti bisa rugi. Ya, dan itu adalah hal yang wajar. Yang paling penting teman-teman adalah ketika kita rugi itu dikit aja, kita batasin ya. Contohnya ya kayak gini, ya 24 ya ruginya. Nah, ketika kita profit kita maksimalin gitu. Ya, itu aja dalam trading itu teman-teman, dan realitanya memang seperti ini. Profit, rugi, profit, rugi, profit, rugi, itu terus kayak gitu teman-teman. Yang paling penting sekali lagi adalah risk reward-nya kita jaga gitu. Kadang-kadang di setiap pair itu beda-beda ya. Kalau di SAU USD memang harus agak lebar. SAU USD itu kalau rugi itu bisa sampai katakanlah $300-400. Tapi kalau profit ya ribuan dolar sama. Kalau GBP itu standar ya teman-teman ya. Kalau rugi itu sekitar $40 sampai $50. Kalau profit 150-an. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang paling penting itu adalah teman-teman punya risk reward yang bagus kayak gitu. Nah, kita cek dari news teman-teman. Kemarin itu ya ada news yang lumayan banyak. Di antaranya USD itu menguat tajam ya. USD itu menguat tajam. Nah, di sini itu ternyata nih ya, USD menguat gila-gilaan ya semalam ya. Drop, GBP drop. Nah, ternyata pengaruh juga ke AUD NZD, di mana AUD NZD-nya itu melemah ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ada hubungan apa, yang jelas kemarin itu newsnya USD, tapi di sini AUD-nya naik ya lawan NZD, NZD-nya yang melemah. Oke teman-teman ya, seperti itu saya kasih realitanya. Yang paling penting teman-teman itu resikonya dikelola dengan baik ya. Ketika teman-teman resikonya dikelola dengan baik, akunnya awet, maka teman-teman ada kesempatan untuk menghasilkan uang. Tapi kalau kerjaan kalian masih deposit margin call ya percuma gitu. Nggak jadi-jadi nanti teman-teman. Oke ya, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar.